Hari ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat provinsi di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. KPUD DKI akan menghitung perolehan suara dari 17.045 TPS yang tersebar di 46 kecamatan di Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait pleno penghitungan rekapitulasi suara pemilu, kita telah bergabung dengan reporter Keiko Ranti langsung dari Hotel Borobudur. Iya, Keiko, seperti apa penghitungan perolehan anggota DPR, DPD, dan DPRD tingkat provinsi sore ini? Ya, sore tadi penghitungan rekapitulasi suara untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta dimulai dari Kepulauan Seribu. Dan penghitungan ini memang dimulai dari daerah pertama yang pertama kali telah menyelesaikan segala administrasinya, yakni pertama adalah Kepulauan Seribu yang tercatat untuk perolehan suaranya ada sekitar 19.900 orang. Dan rekapitulasi ini saat ini sedang tahap istirahat, nanti dilanjutkan untuk penghitungan suara Jakarta Utara dan Jakarta Selatan, dan nanti masih dilanjutkan untuk esok harinya, yakni di Jakarta Barat dan Timur. Dan untuk di Kepulauan Seribu sendiri ini memang ada beberapa partai yang sangat terlihat mencolok untuk perolehan suaranya, yakni di partai untuk P3 ini berhasil mengumpulkan suara untuk suara partai dan suara caleg DPR RI sebanyak 3.630 suara. Dan di urutan kedua ada Partai Golkar dengan perolehan suara untuk partai dan caleg DPR RI ada sebesar 2.731, dan untuk urutan ketiga dipegang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan total perolehan suara 2.621, dan ini hanya untuk di Kepulauan Seribu. Doni. Iya, Keiko, lalu siapa saja caleg yang menunjukkan perolehan suara tertinggi dan dari mana saja mereka? Ya, Doni, di sini terlihat bahwa P3 memiliki lonjakan suara yang cukup signifikan dibandingkan partai-partai lain. Begitupun untuk caleg DPR RI-nya, dari caleg P3 sendiri untuk Ahmad Dimyati yang saat ini memang menjabat sebagai anggota Komisi 3 DPR RI mendapatkan suara terbanyak dibandingkan caleg-caleg lainnya di seluruh partai, yakni yang berhasil mendapatkan 1.564 suara. Dan di urutan selanjutnya untuk di caleg P3 sendiri juga mendapat suara yang cukup banyak, yakni ada Abdul Aziz dengan total suara 1.430. Sedangkan untuk di partai-partai lain yang berhasil mengumpulkan suara lebih dari 1.000 suara, ini akan saya sampaikan beberapa. Ada Sri Wiryaningsih dari Partai Golkar berhasil mendapatkan 1.606 suara. Dan selanjutnya tidak ada caleg-caleg lain yang berhasil mendapatkan angka lebih dari 1.000, termasuk dari para pesohor-pesohor yang tadinya disangka akan menjadi pendongkrak suara terbanyak, namun nyatanya tidak berhasil mendapatkan suara signifikan. Dan diketahui sendiri bahwa Kepulauan Seribu ini memang salah satu menjadi daerah dapil neraka di mana para partai-partai politik telah menerjunkan kader-kader terbaiknya, tak hanya dari para incumbent yang kembali berlaga di pemilihan caleg DPR ini, juga ada beberapa artis. Namun dari hasil penghitungan suara ini tampaknya para artis ini tidak mendapatkan suara yang begitu banyak seperti di Partai P3 yang mengusung Nasrullah atau yang biasa kita kenal sebagai Mat Solar. Di sini dia hanya mendapat sekitar 66 suara. Doni. Baik, terima kasih Keiko. Keiko Ranti melaporkan langsung dari ruang sidang utama lantai 2 gedung KPU di Hotel Borobudur.